bebas untuk pergi ke Hotel Lalala? Oh, itu dia. Shalom adik kecil. Shalom. Saya Kak Caca. Saya yang akan menjadi tour guide kamu sampai ke Hopetown Lalala. Hopetown Lalala itu adalah objek wisata yang sangat indah. Kakak yakin liburan Natal Medi pasti sangat berkesan di sana. Medi sudah siap dengan koper dan tiketnya? Sudah Kak, ini tiket aku. Oke Medi, di balik tiket kamu ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Yuk kita cek sama-sama. Oke. Peraturan 1, sudah harus mandi dan berpakaian rapi. Wah, peraturan nomor 1 sudah ditaati. Yuk kita lanjut ke peraturan kedua. Oke. Peraturan kedua, simpan makanan dan mainan. Wah, Medi, kamu belum sarapan ya? Belum. Ayo segera dihabiskan ya sarapannya. Oke. Di dalam bis tidak boleh makan dan main, supaya Medi bisa fokus menikmati acara dan melihat pemandangan selama perjalanan ke Hopetown Lalala. Oke. Peraturan 3, siapkan hati untuk Tuhan dan selalu mendengarkan instruksi. Oke. Yuk kita berangkat sekarang, Kak. Selamat Natal buat teman-teman yang selama bulan Desember rajin ikut ibadah. Ternyata di Hotel Lalala ada banyak hal-hal seru dan gak cuma itu saja. Jadi belajar banyak gimana Tuhan mau menjadi sahabat buat kita semua. Sebentar lagi Lala, Ray, dan Lia akan jemput aku. Mereka akan mengajak aku untuk merayakan Natal bersama. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kelahiranmu di bumi ini. Ini bukti kalau Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Sebentar nanti kita akan memulai ibadah. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan sembah kami hanya bagi nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Medi, ayo. Nah, aku sudah dijemput nih. Selamat beribadah dan selamat hari Natal. Bye. God bless you. Shalom adik-adik dan selamat Natal buat kalian semua. Gak terasa ya, kita udah di minggu keempat bulan Desember. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru adik-adik. Nah, di tahun yang baru kalian janji ya sama Kak Fili kalau kalian akan selalu semangat beribadah. Walaupun ibadah kita cuma lewat online, tapi kita harus selalu semangat. Oke? Nah, Kak Fili mau tanya nih, siapa yang minggu lalu beribadah sama Kak Fili di pantai? Siapa? Nah, kalau kalian ikut ibadah minggu lalu, kalian akan ketemu Amel, ketemu Lala, dan Alex di pantai. Karena mereka juga pergi ke pantai adik-adik. Mereka bawa surat pengharapan mereka untuk dimasukkan ke dalam box pengharapan. Nah, good newsnya, Alex sudah berubah adik-adik. Dia udah menjadi anak yang lebih baik, udah gak jadi iseng lagi adik-adik. Kenapa? Karena dia melihat kasih Kristus ada di dalam diri Lala. Nah, oh ya adik-adik, hari ini seluruh warga Hopetown Lalala akan merayakan Natal bersama. That's why Kak Fili pakai baju rapi, karena Kak Fili juga mau ikut perayaan Natal mereka. Dan hari ini juga surat pengharapan mereka akan terjawab. Nah, termasuk surat pengharapan Kak Fili. Pasti seru banget hari ini ceritanya. Kalau gitu adik-adik semua duduk yang manis, duduk yang rapih. Semua fokus ya, karena kita akan menyaksikan ceritanya. Shalom dan selamat Natal untuk seluruh warga Hopetown Lalala dan adik-adik sekalian yang ada di rumah. Wah, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan telah datang ke dunia sehingga membawa pengharapan bagi umat manusia. Untuk itu kakak mau semuanya bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini.
sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yuk semuanya menari untuk Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi yuk. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji menyembah Engkau pada hari ini. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk taburan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, besok Oma sama aku yuk ke acara Natal. Oma mau gak? Mau dong. Tumben kamu mau ke acara Natal. Iya dong Oma. Oma lihat deh nanti. Ya udah, besok kita berangkat. Jangan telat ya Oma. Oke, Alex. Dan keesokan harinya, tibalah hari di mana warga Hopetown Lalala akan merayakan Natal. Amel, ayo kita berangkat. Loh, pergi kemana Pak? Loh, ke acara Natal Hopetown Lalala. Loh, tahun ini Papa bisa ikut? Iya, kan kita sudah melakukan waktu untuk acara itu. Yuk, kita berangkat. Wah, aku senang banget. Ayo Mama. Yuk. Mama. Iya, kenapa lah? Ayo Mama. Mama udah siap belum? Ayo, kita kan mau pergi. Nih, Mama udah siap. Ih, kamu semangat banget kayaknya hari ini. Iya dong Ma, hari ini kan Natal pertama kita di Hopetown Lalala. Aku juga gak sabar nih buat ngeliat harapan-harapan teman-teman Lala. Oh, Mama juga senang bisa merayakan Natal bersama dengan warga Hopetown Lalala. Yuk, kita berangkat yuk lah. Yuk! Akhirnya semua warga sudah berkumpul. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Pembacaan harapan-harapan yang dimasukkan di kotak harapan. Shalom semuanya, selamat datang di acara Natal Hopetown Lalala. Nah, kita akan merayakan Natal bersama-sama dan akan membacakan surat harapan yang ada di kotak pengharapan ini. Nah, sekarang waktunya untuk saya membacakan surat-surat harapan kalian. Dan apabila kalian mau kesaksian untuk harapan kalian, diperbolehkan ya. Yuk kita lihat dulu untuk surat yang pertama. Ada surat harapan dari Amel. Amel berharap dapat merayakan Natal bersama Papa dan Mama. Amel rindu untuk menghabiskan waktu bersama dengan Papa dan Mama. Nah, untuk Amel ada kesaksian tidak? Kalau ada kesaksian, yuk silakan maju. Halo semua, hari ini aku seneng banget karena harapan aku akhirnya terwujud. Aku percaya Tuhan mendengarkan semua doaku. Hari ini aku akhirnya bisa menghabiskan Natal bersama Mama dan Papa. Aku berharap semua harapan kalian juga terwujud sama denganku. Wah Amel, kakak turut senang ya untuk mendengarkan kesaksian kamu. Sekarang kita mau ambil di surat berikutnya, kira-kira ada surat siapa ya? Dan suratnya adalah dari Alex. Untuk harapan Alex adalah, aku berharap dapat memiliki sahabat yang baik. Aku berharap dapat menjadi anak yang lebih baik lagi dan membuat Oma bangga kepadaku. Aku juga mau selalu menaruh harapanku pada Tuhan. Nah, untuk Alex ada kesaksian tidak? Atau Oma Alex ada mau menyampaikan sesuatu? Oma sangat senang hari ini mendengar Alex menulis harapan tersebut. Alex sebenarnya adalah anak yang baik dan selalu membantu Oma. Oma bersyukur Alex tahun ini mau datang ke acara Natal. Alex menunjukkan banyak perubahan akhir-akhir ini. Alex sayang Oma. Alex juga bersyukur tahun ini Alex diberikan sahabat baru, yaitu Amel dan Lala yang sudah mau berteman dengan Alex. Terima kasih Tuhan dan terima kasih untuk warga Hopetown yang selalu mengadakan acara Natal ini. Wah, luar biasa sekali ya kesaksian dari Oma dan juga Alex. Sekarang kita mau ke surat pengharapan berikutnya. Ada dari surat pengharapan Lala. Surat harapan Lala, sejak Papa pergi, aku hidup berdua dengan Mama.
Jadi harapanku adalah aku dan Mama bisa bahagia hidup bersama di Hoptown Lalala. Dan aku bisa memiliki sahabat yang baik di sini karena Hoptown Lalala adalah lingkungan baru bagiku. Wah, untuk Lala sendiri ada kesaksian tidak? Halo, saya Lala. Saya adalah pendatang baru di Hoptown Lalala. Setelah papa saya pergi dan mama saya mengajak saya untuk tinggal di Hoptown Lalala, saya awalnya ragu dan takut tidak punya teman. Ternyata semua orang di Hoptown Lalala sangat baik dan mereka menyambut kami dengan sukacita. Aku bersyukur seperti nama kota ini, Hoptown. Kota ini memberikan harapan baru bagi aku dan mama. Selamat Natal Om Tante dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lala, kita semua sangat bahagia karena Lala bisa bergabung di Hoptown Lalala ini. Nah, sekarang semuanya kita mau berkumpul untuk foto bersama. Shalom adik-adik, gak terasa kita sudah masuk di bulan Desember dan sekarang kita Natalan. Coba lihat apa yang Kak Liana bawa. Wah, sebuah kotak pengharapan. Oh, Kak Liana akan buka kotak ini ya. Apa kotak ini ya? Wah, apa ya? Wih, ada sesuatu yang luar biasa. Coba kita, oh ada hati. Coba kita lihat lagi, ada apa ya? Kita buka ya. Wah, apa namanya? Coba lihat. Hop, pengharapan. Di mana? Wah, pengharapan kita sebagai anak Tuhan di mana? Di sini, di Alkitab. Nah, supaya kita bisa menerima janji-janjinya Tuhan, ingat, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yuk, hari ini saatnya kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang sumber pengharapan kita. Siapa sumber pengharapan kita? Itu adalah Allah. Kita sama-sama ya belajar ya dari Roma 15 ayat 13. Sama-sama bilang apa? Roma 15 ayat 13. Dikatakan apa? Allah. Kak Liana pakai gerakannya untuk kamu ya. Kita sama-sama coba semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang goyang kiri, goyang kanan. Kita belajar, kita mau simpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Sama-sama ya. Roma 15, 1 sama 5 ya. Roma 15 ayat 13 bunyinya. Semoga Allah, sama-sama, semoga Allah sumber pengharapan penuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Anak-anak, hari-hari ini banyak anak Tuhan punya pengharapan, punya impian, tetapi tidak terlaksana. Bahkan mereka tidak menikmati dan menerima pengharapan itu. Kenapa ya? Karena banyak yang hidupnya apa nih ya? Bukan dilatih oleh firman Tuhan setiap hari, tapi hidupnya dilatih dengan dosa. Sedikit iri, sedikit kecewa, sedikit ragu-ragu, sedikit dendam. Selama-lama jadi bukit. Akhirnya apa yang terjadi? Mau tahu? Semua orang sudah kehilangan kemuliaannya karena terhimpit oleh dosa.
Dosa yang membuat mereka tidak mempunyai pengharapan. Setiap langkah hidupnya menjadi berat anak-anak. Mereka hidup dalam kegelapan, gak bisa lihat apa-apa. Dosa-dosa ini menempel dalam hidupnya. Dia tidak tahu arah tujuan hidupnya. Sehingga setiap langkah kehidupannya anak-anak, dia tidak punya harapan. Sepertinya gelap, dan gelap. Sampai suatu hari, dia mendengar suara yang memanggil dia. Yaitu berita kabar baik yang luar biasa. Apa itu? Berita kabar baik yang bercerita tentang keselamatan dan membuat orang yang berdosa tersebut mulai menyadari, aku berdosa. Roma 6 ayat 23 katakan semua orang sudah kehilang kemuliaannya karena berbuat dosa. Membuat saya tidak punya pengharapan. Pada waktu kebenaran firman Tuhan itu, dia dengar sayu-sayu ada berita sukacita bahwa ada seorang anak mau lahir sebagai juru selamat. Wah, hatiku harus berubah. Aku harus berubah. Apa yang menyebabkan manusia memiliki dosa? Kecewa. Tapi hari ini ada berita yang luar biasa yang akan terjadi. Suatu hari di padang belantara, di sebuah kota, kumpulan domba-domba itu menjaga dan terjaga. Wah, dan dia lihat tiba-tiba, ada cahaya terang sekali. Wah, cahaya terang sekali. Mereka ketakutan karena mereka merasa aku nggak layak. Siapa itu? Cahaya terang sekali itu. Wah, ribuan para malaikat menyanyi dan berkata, salam damai besertamu, bahwa hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat yang akan lahir di kota Daud. Dan dia adalah Yesus. Anak-anak, jangan biarkan hatimu mempunyai hati yang seperti ini. Ada iri, buang. Ada minder, disuruh nyanyi gak bisa nyanyi. Hari ini yuk kita sama-sama mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau ketemu dengan bayi Yesus. Kita gak mau yang namanya simpen dosa, putus asa, hatinya jelek. Gak mau. Saya mau hari ini tidak ragu lagi. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Karena Yesus adalah sumber pengharapan. Wah, dosa membuat orang gak bisa ketemu dengan Tuhan. Dosa membuat orang tidak bisa menerima janji-janjinya. Tetapi Allah itu kasih, Allah itu sumber pengharapan. Seperti para gembala yang tadi, dia merasa dia gak layak. Tapi pada waktu dia punya hati dan dia bilang, saya tidak mau berdosa lagi, saya tidak mau hidup yang jelek lagi. Tapi Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang jelek. Izinkan Tuhan Yesus lahir di hatimu. Seperti para gembala tadi, dia berjumpa dengan Tuhan. Yang tadi hatinya jelek seperti ini. Tapi dia bilang apa? Tuhan, Engkau anak raja yang luar biasa. Engkau baik, juru selamat dunia. Engkau mau lahir di hatiku. Pada saat kita bilang Yesus lahir dalam hatiku, Tuhan akan ubahkan hidupmu. Hatimu yang hitam, yang jelek seperti ini, Yesus mau tinggal, masuk
dan lahir di hatimu, dan hatimu menjadi putih seperti salju. Biarkan Yesus berkarya dalam hatimu. Dia bukan menjadi bayi kecil yang ada dalam hatimu, tapi Yesus juga mengasihimu dengan kasih yang kekal. Lihat, karya Yesus yang luar biasa, dia juga mau mati buat engkau. Nah anak-anak, jadikan Tuhan Yesus itu berkarya dalam hati kamu. Dengan cara apa? Ingat, baca kitab suci, doa tiap hari, dan Roh Kudus akan berlimpah-limpah memberikan pengharapan di dalam Tuhan. Anak-anak, kalian bawa apa ini? Ini bawa satu kotak. Kotaknya milik orang Majus. Orang Majus itu orang yang luar biasa loh. Dia punya pengharapan yang luar biasa. Kenapa? Dia ingin melihat bayi Yesus. Ingin berjumpa dengan bayi Yesus. Hatinya rindu untuk ketemu Tuhan Yesus. Tahukah apa yang dibawa oleh orang Majus itu? Emas, kemenyan, dan mur untuk bayi Yesus. Kita mau ketemu dengan orang Majus? Siap? Oke, duduk yang manis. Kita mau ketemu dengan orang Majus. Siap? Hahaha. Shalom adik-adik semuanya. Saya adalah orang Majus dari timur. Shalom semuanya. Saya ingin memberikan persembahan karena saya melihat bintang. Bukan sembarang bintang, tetapi itu bintang bercahaya. Sepertinya setelah saya lihat, saya pelajari, itu bintang menandakan bahwa ada bayi raja lahir. Aku akan pergi ke sana. Wah, nama saya Silai. Adik-adik, saya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun melihat ada Sang Mesias yang akan datang, yang menjadi sumber pengharapan, yang akan menyelamatkan umat manusia. Saya ingin memberikan hadiah ini karena dia bayi raja. Jadi pada waktu itu anak-anak, saya pergi ke maaf, batuk sedikit. Pergi ke istana raja. Saya dengan teman-teman saya mengikuti bintang dan saya sampailah di kota ini dan saya bertemu dengan raja. Tapi sedikit aneh. Waktu kami bertemu dengan raja, apa yang terjadi? Raja bilang, gak ada bayi yang lahir di sini. Hah? Kami berpikir, bintangnya iya. Tiba-tiba raja bilang, panggil orang-orang yang hebat. Betulkah akan lahir seorang bayi? Katanya, betul. Sang Mesias. Raja itu menyuruh kami untuk pergi. Dan dia katakan, kalau sudah menemui bayi itu, kabari ya kepada kami. Kami manggut-manggut, oke. Dan kami mengikuti bintang itu. Dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita kami ingin ketemu dengan bayi raja itu. Kami berjalan sampai suatu hari
kami benar-benar berjumpa dengan bayi itu dan kami memberikan persembahan kepada bayi itu. Hati kami penuh dengan harapan untuk berjumpa. Akhirnya tercapai karena hati kami rindu. Kami memberikan yang terbaik buat bayi Yesus. Waktu kami lihat bayi itu, wah, sukacita sekali. Dan kami memberikan hadiah emas, kemenyan, dan mur. Di hari Natal ini, apa yang menjadi harapanmu? Tulis yuk sama-sama. Ambil kertas, kamu tulis apa yang menjadi harapanmu. Mungkin hari ini harapanmu, Tuhan, aku mau mama papa gak berantem lagi. Tuhan, saya mau adik saya sembuh. Tuhan, saya mau oma saya juga sehat. Apa yang menjadi harapanmu? Hari ini kita sama-sama berdiri. Taruh harapan itu. Persembahkan harapan itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan ganti menjadi sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Tundukkan kepala anak-anak. Kalian akan berdoa buat kamu. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap harapan-harapan anak-anak. Setiap impian. Setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang jawab. Biarlah Tuhan di akhir tahun ini, pengharapan yang kami impikan menjadi kenyataan karena iman yang Tuhan berikan kepada kami menjadi Tuhan kekuatan karena kami adalah milik Kristus, kepunyaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, harapan, sukacita, damai sejahtera milik kami karena kami adalah anak Tuhan yang dilayakkan. Biar karya Yesus nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Yesus lahir ke dunia dengan penuh harapan dan membawa harapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Katina percaya pasti adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Katina hari ini ingin mengucapkan Selamat Hari Natal 2021. Hari ini Katina akan mengajak semua adik-adik untuk melakukan aktivitas. Kira-kira apa ya aktivitas Natal kita hari ini ya? Yuk kita check it out. Berikut cara membuat pohon Natal. Langkah pertama, kertas putih dicetak hati dan digunting menjadi 9 gambar hati. Langkah kedua, kertas merah dan hijau dijadikan satu. Kemudian kita buat bulatan besar sebanyak 5, bulatan sedang sebanyak 5, dan bulatan kecil sebanyak 3. Kemudian kita gunting menjadi bulatan seperti ini ya. Lalu kita gunting kertas hijau untuk dijadikan batang pohon Natal ya adik-adik. Seperti ini ya. Langkah ketiga, kertas kuning dicetak bintang atau salib sesuai dengan keinginan adik-adik masing-masing dan nanti akan kita tempelkan di atas pohon Natal. Keempat, kertas putih berbentuk hati kita lem menjadi pohon Natal seperti ini ya. Langkah kelima, tempel bulatan paling besar dari bawah, kemudian bulatan ukuran sedang di bagian tengah, bulatan kecil di bagian paling atas. Kemudian ditambahkan bintang atau salib di atas pohon Natal serta batang pohon di bagian bawah. Langkah terakhir, kita akan menggunakan pita yang telah kita siapkan untuk kita tempelkan seperti ini ya. Dan
kita tempelkan juga pitanya di bagian belakang untuk dijadikan gantungan. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita tutup mata dan lipat tangannya. Bapa kami yang penuh kasih setia, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Ya Bapa, kalau boleh kami memohon, bebaskanlah bangsa kami Indonesia dari sakit penyakit, terutama COVID-19 ini ya Bapak. Dan bebaskan negeri kami dari krisis ekonomi yang melanda di bangsa kami. Ya Bapak, tak luput kami juga berdoa agar penuaian jiwa besar-besaran terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan beserta seluruh jajaran menterinya. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat memimpin bangsa kami dengan penuh hikmat. Dan juga Tuhan berkati Opa Niko dan Opa Yanto. Tuhan tolong berkati kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk tim medis ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk tim medis ya Tuhan, untuk mengobati orang yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang terkena sakit ya Tuhan. Sembuhkan mereka ya Tuhan, tolong mereka ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gak terasa kita sudah selesaikan ibadah kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar mengenai arti dari kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu, kita harus selalu belajar untuk berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita akan berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di mana anak-anak-Mu yang taat setia telah belajar mengenai arti dari kelahiran-Mu Tuhan. Kau pimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan selalu ada di dalam perlindungan, pimpinan, dan pengharapan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.